Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Azhar yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur sekali kepada Allah, di mana hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan tahun ini kita semuanya bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan sempurna, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Azhar yang sangat saya cintai, siapa yang berpuasa hari ini? Alhamdulillah. Kita yang berpuasa hari ini adalah termasuk orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah menjalankan perintahnya. Dan siapa yang berpuasa, maka tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi nanti akan diberi Allah imbalan yang sangat istimewa, yang mana imbalan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun di muka bumi ini. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa puasa itu berat. Puasa itu membuat kita jadi tertekan, karena dengan puasa orang menjadi lapar. Dengan berpuasa orang menjadi haus, dan puasa orang menjadi loyo. Ini mungkin ada yang berpendapat demikian. Tapi insya Allah kita orang-orang yang beriman tidak menganggap puasa demikian. Tapi kita justru bersyukur kepada Allah. Kita telah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, karena ibadah puasa ini juga diperintahkan kepada umat-umat terdahulu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, aku wajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana aku wajibkan seperti orang-orang yang dahulu, agar kalian bertakwa. Anak-anakku, jika
kita hari ini berpuasa, ini menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat. Kita menjalankan perintahnya. Jangan khawatir, Allah tidak akan membiarkan orang yang taat kepadanya. Setiap Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, pasti dijamin Allah akan memberi imbalan yang luar biasa. Sebagaimana baginda Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena benar-benar iman kepada Allah, yakin kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang lalu. Nah, anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari perbuatan dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Padahal dosa ini sangat membahayakan diri kita. Dosa ini sangat membahayakan keselamatan kita, yaitu keselamatan kita di akhirat nanti. Coba bayangkan kalau kita ini tidak ada perintah untuk melakukan ibadah, kita hanya sekedar hidup, maka kita akan seperti hewan. Hidupnya hanya makan tidur, makan tidur. Ini menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang istimewa, khususnya kita orang-orang Islam, orang-orang beriman, di mana di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini semua semata-mata bukan untuk kepentingannya Allah, tapi ini sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita semuanya. Insya Allah dengan kita menjalankan ibadah puasa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini nanti akan diberi Allah tempat yang mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Anak-anakku yang saya cintai, ada juga berita yang sangat menggembirakan, yaitu sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu, al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi." Annahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajal. Baginda Rasulullah bersabda, semua anak cucu Bani Adam, semua amal anak cucu Bani Adam adalah untuk mereka, dan akan diberi Allah pahala, dan pahalanya dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Betapa bahagianya kita jika pahala itu ditampakkan oleh Allah. Satu contoh, kita bersedekah kepada teman kita. Kita memberi teman kita 1 gelas es, ya,
atau 1 bungkus nasi untuk berbuka puasa. Maka di situ Allah akan membalas kebaikan kita ini 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu juga misalkan kita membaca Al-Quran. Kita membaca Quran pun juga demikian. Maka Allah akan memberikan pahala kepada orang yang baca Quran itu setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Bahkan hingga 700 kali kebaikan. Kita sebagai orang muslim tentu akan bersyukur dan bahagia sekali. Kita diberi Allah kesempatan yang luar biasa untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian baginda Rasulullah melanjutkan, qala Allah azza wa jalla illa siyama fa innahu li wa ana ajazi bihi. Rasulullah melanjutkan sabdanya bahwa Allah berfirman, kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau tadi kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, kita bersedekah, ini pahalanya langsung diberikan dan kita bisa menghitungnya itu. Tapi kalau puasa, Masya Allah, ibadah puasa ini ternyata untuk Allah. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Berarti puasa ini pahalanya tidak sama dengan ibadah yang lain. Pahala puasa ini tidak masuk dalam rumus ibadah yang lain, yang mana pahalanya dilipatkan 10 kali hingga 700 kali. Tapi khusus untuk puasa, ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, anak-anakku, berarti pahalanya puasa itu tidak ada yang bisa mengetahui, dan berapa jumlahnya tidak ada yang tahu. Karena yang pasti Allah menspesialkan khusus untuk puasa ini. Kenapa Allah spesialkan untuk puasa ini ibadah yang rahasia, pahala yang rahasia? Karena innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang puasa itu dia mau meninggalkan syahwatnya. Dia mau meninggalkan makan, minum hanya karena Allah. Kalau siang-siang anak-anak mungkin terasa lapar atau haus. Ketika pulang dari sekolah, mungkin di rumah ayah ibu tidak ada karena semua bekerja. Ya, anak-anak bisa makan, anak-anak bisa minum karena tidak ada yang tahu. Tapi karena anak-anak ini benar-benar adalah orang yang beriman, iman kepada Allah, maka anak-anak tidak akan melakukan itu. Walaupun perutnya lapar, walaupun haus, tapi anak-anak tetap mempertahankan, berusaha sekuat tenaganya karena demi Allah. Begitu juga anak-anak menjaga nafsunya, hawa nafsunya. Ya. Ketika tadi di sekolah ada yang mengganggu, anak-anak berusaha bersabar. Karena anak-anak merasa sedang melakukan puasa. Lah, dengan demikian inilah maka Allah memberikan hadiah kepada kita
dengan hadiah yang luar biasa. Karena puasa itu tidak cukup sekedar lahir, tapi puasa juga harus secara batin. Secara lahir, kita menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri yang sudah menikah, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini syarat sahnya puasa. Tapi untuk menjaga hawa nafsu, ini lebih daripada itu. Ini untuk menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah, agar ibadah kita ini sah dan juga mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu benar-benar menjaga lahiriah kita dan batiniah kita, karena itulah sesungguhnya tujuan berpuasa. Ada orang itu yang mampu menahan lahiriahnya saja. Dia kuat tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kuat, maka puasanya sah. Tapi dia tidak kuat menahan hawa nafsunya, ya. Dia mudah emosi, dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya, mencaci temannya, ghibah. Maka orang yang demikian ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Puasanya sah, tapi dia tidak akan mendapatkan pahalanya puasa. Sebagaimana baginda Rasulullah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsyu." Berapa banyak orang yang berpuasa itu, tapi mereka tidak mendapatkan pahalanya puasa, kecuali hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah, orang yang demikian inilah orang yang tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Maka dari itu anak-anakku, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan khusyuk, dengan sempurna, sehingga kita berhasil untuk menggapai derajat takwa Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.